Kemudian selanjutnya, yang ke-12, Islam menjaga harta. Yang ke-12, Islam menjaga harta. Oleh karena itu Islam mengajarkan amanah, kejujuran, dan menghargai orang-orang yang amanah. Jadi harta ini antara muslim dengan muslim nggak boleh diambil hartanya, atau orang kafir pun nggak boleh diambil hartanya, kecuali dalam peperangan ada istilah ghanimah dan fai. Maka Nabi SAW ketika Nabi diutus sebagai Rasul, orang-orang kafir itu menitipkan barang-barang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi mendakwakan dakwah Islam, mereka tidak mau terima dakwah Islam ini, tapi barang-barang mereka Nabi tidak ambil. Bahkan ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi serahkan titipan-titipan orang kafir itu kepada Ali bin Abi Thalib untuk disampaikan kepada orang kafir. Karena Nabi adalah orang yang amin, orang yang jujur dan amanah, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu orang kafir nggak boleh diambil barangnya, hartanya tidak boleh. Apalagi orang muslim. Tadi sudah saya bawakan hadisnya, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Kata Rasulullah ketika Hajjatul Wada di Arafah, Nabi bersabda, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram seperti haramnya hari ini, di bulan ini, dan di negeri ini. Maka tidak boleh seorang muslim memakan harta saudaranya dalam bentuk apapun, apakah dengan menipu, apakah dengan merampas, ataukah dengan hutang kemudian tidak bayar. Dia harus selesaikan. Kalau tidak, dituntut sampai hari kiamat. Allah berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta kalian dan kalian dengan cara yang batil. Wa tudlu ilal hukam, dan kalian bawa ke pengadilan. Jadi ya, perhatikan masalah harta ini akan dituntut oleh Allah sampai hari kiamat. Dan tidak boleh ada orang mengambil harta orang lain. Makanya orang yang mencuri harta orang lain itu harus dipotong tangannya, dipotong sampai pergelangan ini. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa dan Allah Maha Bijaksana. Jadi orang yang mencuri harus potong tangannya. Dan kalau antum ada utang piutang, selesaikan. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran tentang hutang. Jadi awal ayatnya, ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ajalin musamman faktubu. Wahai orang beriman, kalian hutang piutang maka catat, tulis. Ini yang ayat yang terpanjang dalam Al-Quran tentang hutang piutang. Makanya kalau ada orang yang hutang piutang, segera selesaikan. Kalau seandainya dia pernah mengambil barang orang lain, kembalikan barang itu. Kalau nggak diselesaikan di dunia, akan dituntut nanti di akhirat. Dan nanti perhatikan, di akhirat itu Nabi pernah bersabda tentang apa? Tentang orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang pailit, yang dia sholat, puasa, zakat dan yang lainnya, kemudian di samping itu dia pernah menumpahkan darah, pernah memukul orang, pernah mencaci maki orang, pernah melaknat orang, pernah mengambil harta orang. Akhirnya di hari kiamat tidak ada harta. Tidak ada apa? Harta benda tidak ada. Yang ada dia harus bayar dengan apa? Tidak dibayar dengan kebaikan yang pernah lakukan, dengan pahala-pahala yang ada hasanat wa sayyiat. Akhirnya dia bayarkan dengan pahala sholatnya, pahala puasa, pahala zakat, habis. Dan masih dia utang pada orang lain, kemudian ditarik, dimasukkan dia ke dalam neraka. Itu yang dikatakan orang yang bangkrut. Ini hadis sahih riwayat Muslim dan Tirmidzi. Makanya urusan masalah harta kita harus selesaikan di dunia.